Bek keturunan Indonesia Sandi Wos telah menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan presiden 2024. Sandi Wos telah menjadi warga negara Indonesia sejak Desember 2022 setelah memutuskan melepas kewarganegaraan Belanda. Sandi Wos lahir di Belgia pada 14 Maret 1995. Ayahnya keturunan Inggris Irlandia, sementara ibunya berdarah Swiss Indonesia. Sandi Wos telah mencoblos bersama gelandang timnas Indonesia Marcelino Ferdinand di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Belgia pada Sabtu 10 Februari 2024. KBRI memang menggelar pencoblosan lebih dulu daripada jadwal Pilpres 2024 di Indonesia yang diselenggarakan pada Rabu mendatang. Sejauh ini baru Sandi Wos, pemain keturunan Indonesia, yang memberikan update tentang pencoblosan di Pilpres 2024. Sebelumnya, Sandi Wos juga telah mempelajari visi dan misi 3 pasangan calon presiden dan wakil presiden. Hal itu diketahui lewat unggahan akun Instagramnya. Ya, seperti yang diketahui, pemain keturunan Justin Hubner saat ini menjadi salah satu andalan pelatih Sintayong di lini pertahanan skuad Garuda. Keputusan Justin Hubner untuk bermain bersama timnas Indonesia jelas tidak mudah. Proses naturalisasi membuat pemain Wolverhampton Wanderers itu harus melepas paspor Belanda miliknya. Artinya Justin Hubner harus kehilangan privilege yang ia dapatkan saat menjadi warga negara Belanda, atau dengan kata lain Hubner saat ini menjadi orang asing di negara kelahirannya sendiri. Meski demikian, Justin Hubner mengaku senang bisa menjadi bagian dari timnas Indonesia. Menurutnya, bermain untuk skuad Garuda adalah sebuah kebanggaan. Semoga timnas kita bisa lolos ke Piala Dunia tentunya. Kami ingin membuat Indonesia bangga atas apa yang kami lakukan. Saya sangat bangga, ya tentu saja saya sangat bangga bisa bermain untuk timnas Indonesia, ujar Justin Hubner. Sekedar diketahui, PSSI sendiri merampungkan proses naturalisasi Justin Hubner pada Desember 2023 lalu. Artinya pemain asal Belanda itu sudah berpindah federasi dari Asosiasi Sepak Bola Belanda ke Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia. Bek berlabel timnas Indonesia Alfreanda Dewangga resmi diperpanjang kontrak oleh PSIS Semarang sampai tahun 2027 mendatang. Alfreanda Dewangga merupakan salah satu pemain penting dari PSIS Semarang. Performa bek berusia 22 tahun ini memang apik sehingga banyak digoda oleh klub lain. Hal ini diakui oleh Direktur Keuangan PSIS Semarang Swasti Aswagati yang mengaku Dewangga banyak diincar klub lain. Meski begitu, tim Laskar Mahesa Jenar berhasil untuk mengamankan jasanya sampai tahun 2027 mendatang. Di sisi lain, pemain berusia 22 tahun ini mengungkapkan alasannya bersedia untuk menambah masa baktinya di PSIS Semarang. PSIS rumah saya dan saya akan terus mengabdi untuk PSIS serta berusaha meraih prestasi. Bismillah, ujar Dewangga. Adapun Alfreandra Dewangga sendiri adalah pemain muda potensial. Ia sudah menjadi langganan timnas Indonesia baik kelompok umur atau senior. Meskipun di ajang Piala Asia kemarin Dewangga tak dibawa Sintayong. Federasi Sepak Bola Belanda memang sedang membujuk salah satu pemainnya agar tidak menerima tawaran naturalisasi dari timnas Indonesia. Pemain tersebut memang center dikabarkan tengah didekati oleh PSSI untuk dinaturalisasi karena masih memiliki darah Indonesia dari orang tuanya. Sejauh ini PSSI telah melakukan naturalisasi terhadap 7 pemain keturunan yang mayoritas berasal dari Belanda dan masih berkompetisi di Eropa. Bahkan para pemain keturunan itu langsung menjadi andalan dari pelatih Sintayong ketika timnas Indonesia berkompetisi di Piala Asia 2023 lalu. Tidak hanya itu, pemain keturunan Belanda lainnya yang akan dinaturalisasi oleh timnas Indonesia ialah Tom Hey, Nathan Joaon, dan Ragnar Oratmangun yang kini bermain di Eredivisie. Meski demikian, ada satu pemain keturunan Indonesia yang justru masih setia menunggu panggilan dari timnas Belanda, dan dia masih belum mau tampil bagi skuad Garuda. Dia adalah Mads Hilgers, pemain berusia 22 tahun yang kini menjadi pemain utama di lini pertahanan dari juara Eredivisie yakni FC Twente. Mads Hilgers diketahui memiliki keturunan Indonesia dari ibunya yang lahir di Sulawesi Utara, sementara sang ayah merupakan warga negara Belanda. Bukan tanpa alasan, Mads Hilgers belum ingin bermain di timnas Indonesia. Hal ini karena dirinya masih ingin menunggu panggilan dari skuad Belanda senior. Mungkin agak terlalu dini untuk memilih timnas Indonesia.
Tapi semuanya bisa saja terjadi. Dalam sepak bola, Anda tidak tahu apa yang akan terjadi, ujar Messilgers. Selain itu, ia juga termotivasi dengan rekan senegaranya yaitu Mats Wijver yang sebelumnya tak sekalipun tampil bagi tim junior, tapi kini menjadi andalan di timnas Belanda. Mats Wijver baru mendapat panggilan dari Belanda ketika menginjak usia 23 tahun. Dia telah mengemas 7 pertandingan dan 1 gol untuk Belanda. Mats Wijver adalah contohnya dipanggil timnas Belanda. Segalanya bisa terjadi dengan cepat dan saya tidak ingin mengambil pilihan terlalu cepat, jelas Messilgers. Hal serupa juga pernah dialami oleh bintang AC Milan yaitu Tijani Reijnders. Dia pernah menolak tawaran dari timnas Indonesia dan memilih menunggu panggilan Belanda. Selang beberapa waktu, Tijani Reijnders akhirnya berkesempatan tampil bagi timnas Belanda dan dia berpeluang untuk tampil bersama The Orange di Euro 2024. Namun dari kata-kata yang diucapkan Messilgers ini, sepertinya dia masih terbuka untuk membela skuad Garuda. Hanya saja perlu dilakukan lobby-lobby yang lebih menjanjikan agar Messilgers mau menerima pinangan dari timnas Indonesia. Timnas Qatar mengarungi perjalanan luar biasa di Piala Asia. 20 tahun lalu mereka kalah dari timnas Indonesia, namun kini makin menancapkan diri sebagai penguasa Asia. Pada Piala Asia 2004, Qatar datang dengan harapan bisa bersaing dengan Bahrain dan Cina. Namun mereka malah mendapatkan kenyataan pahit dihajar oleh timnas Indonesia di laga pembuka. Qatar tak berdaya menghadapi timnas Indonesia. Skuad Garuda saat itu bisa memimpin 2 gol terlebih dahulu lewat Budi Sudarsono dan Ponario Astaman. Mereka baru bisa mencetak gol balasan 7 menit jelang bubar. 20 tahun berselang, Qatar benar-benar jadi tim yang punya kelas jauh di atas timnas Indonesia. Di Piala Asia 2023 yang berlangsung pada 2024, Qatar sukses menjadi juara. Qatar datang ke Piala Asia 2023 dengan status sebagai juara bertahan sekaligus tuan rumah. Qatar tampil solid dan mampu membawa pulang titel juara Piala Asia kedua dalam sejarah mereka. Di fase grup, Qatar meraih poin sempurna dan tidak kebobolan. Sedangkan di fase knockout, Qatar sukses menaklukkan Palestina, Uzbekistan, Iran, dan Yordania. Sukses Qatar di Piala Asia 2024 membuat mereka kini makin menancapkan taring mereka di kelompok elit negara Asia. Qatar sudah punya koleksi 2 gelar juara Piala Asia. Qatar kini sejajar dengan Korea Selatan sebagai pemilik 2 gelar Piala Asia. Dengan koleksi 2 gelar beruntun, Qatar bahkan mulai merajut era 2020-an sebagai era dominasi mereka di Piala Asia. Sebelumnya di Piala Asia 2019, Qatar sukses menjadi juara Piala Asia untuk kali pertama. Qatar mengalahkan Jepang di babak final dengan skor 3-1. Pelatih timnas Indonesia Sintayong pulang ke Korea Selatan. Ia menjalankan tugas sebagai ketua komite penasehat Songnam FC. Sintayong ikut serta dalam kegiatan merangkul komunitas supporter bersama pemilik klub Sing Sang-jin. Sing Sang-jin mengungkapkan bahwa Songnam FC tengah berupaya untuk mendapatkan tiket promosi ke divisi pertama Liga Korea Selatan. Dalam rangka persiapan menuju target itu, kubu Songnam FC melakukan training camp ke Thailand sebelum musim bergulir. Sejalan dengan Sing Sang-jin, Sintayong juga menjelaskan, Songnam FC mempunyai tekad untuk menembus kasta teratas Liga Korea Selatan. Akan tetapi Sintayong mengungkapkan bahwa keinginan Songnam FC untuk ke divisi teratas Liga Korea Selatan tak bisa tanpa bantuan dari penggemar. Tak ayal pelatih asal Korea Selatan itu ikut terlibat dalam pembelian kartu keanggotaan Songnam FC yang kini dimiliki oleh pemerintah kota Songnam tersebut. Songnam FC adalah tim yang seharusnya berada di divisi pertama. Kami membutuhkan dukungan dari banyak penggemar guna meletakkan pondasi untuk promosi. Pertama-tama saya akan membeli keanggotaan Songnam FC dan mempromosikannya, ujar Sintayong. Adapun Sintayong didapuk menjadi ketua penasehat Songnam FC sejak 27 Oktober 2023. Sintayong merupakan ikon Songnam FC. Ia sempat membela klub tersebut sebagai pemain dan pelatih. Sintayong juga berhasil menyumbang 18 gol dan 12 assist dari 60 penampilan di semua kompetisi bagi klub berjuluk The Magpies tersebut. Sintayong juga pernah mengantarkan Songnam FC menjuarai Liga Korea Selatan pada musim 2002 sampai 2003.